Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahras siyam hudan linnas alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala asyrafil anam sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, yang menurunkan rahmatnya kepada kita dan senantiasa memberkahi segala urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Dengannya kita dikeluarkan oleh Allah minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kegelapan kesesatan menuju ke alam yang penuh dengan cahaya hidayah Allah dengan adanya agama Islam. Maka dari itu, dengan salawat kita, mudah-mudahan di akhirat nanti kita berhak memperoleh syafaat dan pertolongan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas bagaimana memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir atau asyrul awakhir di bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu membagi bulan suci Ramadan menjadi 3 tahapan atau 3 fase. Awaluhum rahmah. Awal bulan Ramadan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa wastuhu al-maghfirah. Dan pertengahan dari bulan suci Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maksimalkan pertengahan bulan suci Ramadan, 10 malam kedua dari bulan suci Ramadan. Kemudian wa akhiru, akhir dari bulan suci Ramadan adalah itkum minan nar, pembebasan diri dari siksa api neraka. Artinya asyrul awakhir ini identik dengan pembebasan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ketika dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka tentunya dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi perlu menjadi catatan buat kita semua bahwa yang kita cari jangan cuma asyrul awakhir, 10 hari terakhir. Artinya bukan hanya pembebasan diri dari siksa api neraka, akan tetapi mulai dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita. Ketika kita sudah mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, Allah sudah mencintai kita, maka kalau kita memohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Kalau sudah Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, maka kita akan dibebaskan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beribadah di bulan suci Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak pernah kendor beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka, akan tetapi semuanya dia dapatkan sehingga dia keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan rahmat Allah, dosanya diampuni oleh Allah, sehingga dia pun dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian berbicara tentang asyrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, ada beberapa hadis yang dapat kita jadikan sebagai patokan. Yang pertama, bahwasanya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, ketika masuk 10
terakhir dari bulan suci Ramadan, syadda mi'zarah. Nabi itu mengencangkan sarungnya. Ya, jadi Nabi itu mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailah. Kemudian Nabi menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah. Kemudian Nabi membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Jadi ternyata ketika masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan atau Asyrul Awakhir, ada 3 hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu syadda mi'zarah, ya, mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya bukan berarti ketika awal Ramadan, pertengahan Ramadan, kemudian akhir bulan suci Ramadan ini baru dikencangkan sarungnya, tidak. Akan tetapi mulai dari awal Ramadan, ya, Nabi Muhammad SAW memaksimalkan ibadahnya. Akan tetapi ketika masuk 10 hari terakhir, justru beliau semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengencangkan sarung di sini identik, ya, dengan, ya, semangat baginda Nabi SAW mengakhiri bulan suci Ramadan dengan memaksimalkan ibadahnya. Ya. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud dengan mengencangkan sarung. Jadi bisa juga kita artikan mengencangkan sarung di sini identik dengan memaksimalkan, ya, ibadah utamanya sholat. Karena kan kita rata-rata kalau sholat, ya, memakai sarung. Ya, jadi identik dengan itu. Artinya sholatnya semakin giat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena di bulan suci Ramadan ini ibadah sunnah itu sama dengan pahalanya ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Sementara ibadah fardu yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh, ya, rugi kita ketika Ramadan itu berlalu sementara kita tidak memaksimalkan ibadah kita utamanya di Asyrul Awakhir, di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Justru kita sebaliknya. Ketika sudah masuk Asyrul Awakhir, 10 malam terakhir, ya, Nabi itu menganjurkan untuk banyak ibadah, justru kita terbalik. Yang awal Ramadan biasanya masjid-masjid itu ramai, ya. Ketika 10 malam terakhir, masjid sudah pada sepi. Kenapa? Karena sholat tarawihnya sudah pindah tempat di Ramayana, ada yang pindah tempat di THM, ya. Padahal sejatinya 10 malam terakhir harusnya kita manfaatkan. Sebab tidak ada jaminan Ramadan tahun yang akan datang 1442 Hijriah itu masih, ya, Allah izinkan kita untuk bertemu. Ramadan tahun depan pasti akan datang. Yang jadi masalah apakah Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ini yang menjadi masalah. Maka dari itu, ketika berada di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, ya, jangan kendorkan. Ya, istilah kita sekarang jangan kasih kendor ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita kencangkan ibadah kita ketika kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, sebab tidak ada jaminan Ramadan tahun yang akan datang Allah masih panjangkan umur kita. Kemudian wa ahya lailah. Nabi itu ketika masuk 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, Asyrul Awakhir, Nabi itu menghidupkan malam-malamnya. Jadi bukan hanya sholat tarawih. Bukan hanya sholat tarawih, akan tetapi, ya, ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan ibadah di malam hari, tadarus Al-Quran. Yang namanya tadarus di sini bukan hanya kita membaca menghatamkan Al-Quran, sebab kadang di antara kita ada yang memahami tadarus itu hanya menghatamkan Al-Quran saja. Tidak. Dalam bahasa Arab yang namanya tadarus itu saling belajar satu sama lain. Artinya mempelajari kandungan Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca, akan tetapi isi kandungan Al-Quran juga kita pelajari sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadarus di sini juga nggak mungkin bisa saling belajar satu sama lain kalau cuma satu orang, kita ngaji sendiri. Sebab kadang-kala kalau kita ngaji sendiri, insya Allah bacaannya bakal benar semua, nggak bakal ada yang tegur. Kenapa? Ya, nggak ada yang tegur, nggak ada yang dengar. Kalau kita baca sendiri, benar semua bacaannya. Ternyata ketika disimak oleh orang lain, baru ketahuan kesalahannya sangat banyak. Makanya tadarus ini tujuannya apa? Kita saling belajar satu sama lain, ada yang membaca Al-Quran, ada yang menyimak. Ketika terjadi kesalahan, ditegur, diperbaiki. Ini namanya tadarus, saling belajar satu sama
lain. Akhirnya kita keluar dari bulan suci Ramadan yang awalnya baca Quran kita belepotan, masih belum lancar, banyak terjadi kesalahan dari segi tajwid dan penyebutan huruf. Keluar dari bulan suci Ramadan, bacaan kita sudah mulai baik, lebih bagus daripada sebelumnya, sehingga kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Mengapa banyak di antara kita yang malas membaca Al-Quran? Ya, salah satu alasannya mungkin karena dia tidak mahir untuk membaca Al-Quran, bacaannya masih belepotan, penyebutan hurufnya masih belum benar, atau mungkin bacaannya masih terbata-bata dan lain sebagainya, sehingga dia malas untuk membaca Al-Quran. Tapi sampai kapan kita mau berada dalam keadaan seperti ini? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan berkah hidayah Al-Quran dalam kehidupan kita kalau kita tidak membaca Al-Quran? Sementara baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabi, bagi orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Siapa yang dimaksud bersahabat dengan Al-Quran? Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, dan tentunya yang paling penting lagi adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidupkan malam-malam kita. Termasuk menghidupkan malam yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah salat tahajud. Salat tahajudnya Nabi SAW itu lebih banyak lagi dibandingkan di awal-awal Ramadan. Artinya bacaan Nabi itu kalau awal Ramadan, bacaan Nabi salat tahajud durasinya ketika beliau berdiri itu panjangnya di awal Ramadan itu berbeda ketika berada di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan bacaan Nabi lebih panjang lagi. Makanya dalam riwayat itu sahabat ketika ikut sholat bersama baginda Nabi, mendapati Nabi itu ketika sholat tahajud, sholat malam, beliau membaca satu surah full dari surah Al-Baqarah, yang notabene sampai juz 3. Bisa kita bayangkan berapa lama Nabi SAW berdiri. Bahkan lebih daripada itu, sampai sahabat menyangka akhir surah Al-Baqarah, di akhir penghujung surah Al-Baqarah, sahabat menyangka Nabi sudah mau ruku, ternyata Nabi menyambung ke surah Ali Imran. Di akhir surah Ali Imran, kembali disambung. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sahabat menyangka, ini Nabi sudah mau ruku, ternyata Nabi melanjutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, surah An-Nisa. Artinya Nabi SAW sendiri yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dosanya yang telah lalu diampuni dan yang akan datang, itu masih menghidupkan malam-malamnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita yang belum ada jaminan dari Allah, kita ini tempat kita di akhirat nanti ini di mana? Dosa kita belum diampuni oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang, tidak jaminan. Masa ibadah kita tidak seperti baginda Nabi SAW. Maka minimal kita bisa mencontoh akhlak baginda Nabi SAW, semakin bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupkan malam-malam yang ada di akhir bulan suci Ramadan. Bahkan beliau itu lebih banyak iktikaf di Ashurul Awakhir. Iktikaf di masjid, berdiam di masjid. Makanya setiap kita masuk masjid, kita dianjurkan untuk niat iktikaf. Jadi setiap masuk masjid, niatkan untuk iktikaf. Masuk masjid misalnya kita berniat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnah karena Allah. Ini yang penting bagi kita. Sehingga selama kita berada dalam masjid, kita dihitung beriktikaf. Kalaupun dalam pandemi saat ini kita tidak beriktikaf di masjid, maka di rumah itu tidak masalah kita jadikan sebagai tempat untuk beriktikaf. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita berzikir, duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi hidupkan malam-malam kita. Sholat tarawih, sholat tahajud, tadarus Al-Quran, iktikaf. Wa aiqadha ahla. Bahkan Nabi SAW ketika masuk bulan suci Ramadan, aiqadha ahla, beliau membangunkan keluarganya. Maksudnya membangunkan keluarganya sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga, pemimpin,
maka sejatinya kita tidak boleh hanya ingin masuk surga sendirian. Sebab Allah sendiri mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Artinya sebagai kepala keluarga, kita jangan mau masuk surga sendiri. Kita cuma bangun sholat tahajud sendiri, sholat tarawihnya ya sendiri, baca Qur'annya sendiri. Tapi keluarga tidak diajak. Usahakan kita ajak keluarga kita sama-sama masuk surga. Ya, makanya Nabi itu bangunkan keluarganya. Dan ini juga merupakan pendidikan bagi seorang kepala rumah tangga terhadap anggota keluarga. Bagaimana mendidik anak-anak kita untuk senantiasa dekat beribadah kepada Allah. Bagaimana mendidik istri kita menjadi istri yang salehah. Ya. Hidupkan malam-malam yang ada. Ya, laksanakan sholat tahajud secara berjamaah. Bangunkan keluarga kita. Jangan cuma sahur yang dibangunin. Ya. Jadi bukan cuma sahur saja kita bangunkan keluarga kita, tapi ya untuk sholat tahajud pun kita bangunkan keluarga kita. Kita tidak mau di dalam surga kita masuk surga sendiri. Kita mau kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama keluarga kita dengan orang-orang yang kita cintai ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia boleh jadi kita dipisahkan oleh maut dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan kerabat kita, tapi kita berharap di akhirat nanti Allah kembali kumpulkan kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surga. Nah, ini. Jadi penting bagi kita untuk mengajak keluarga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif. Beliau itu beriktikaf al-asyrul awakhir pada 10 malam terakhir min Ramadan ya. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan beliau. Ya, summa takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi juga ikut beriktikaf. Ya. Meneruskan tradisi iktikaf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting bagi kita. Maka kita wariskan kepada keluarga kita tradisi yang baik. Utamanya ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Insya Allah kita meninggal dunia, kita wafat, diamalkan tradisi yang baik itu oleh keluarga kita, sepeninggal kita, maka insya Allah itu pun akan menjadi amal jariyah buat kita. Karena yang menjadi pelopor, yang mengajak mereka, yang mengajarkan kepada mereka adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Dan boleh jadi, kalaupun nanti di akhirat kita termasuk golongan orang yang merugi, ya, kita sudah berada di depan pintu neraka, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, jadi kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ternyata keluarga kita, ya, masih mengingat pesan-pesan kita yang baik. Kita mewariskan generasi yang soleh dan soleha, anak-anak kita menjadi misalnya orang yang soleh dan soleha, ya, bahkan sampai menghafalkan Al-Quran lantaran karena pendidikan kita, maka insya Allah itu bisa menjadi wasilah kita untuk masuk surga. Mereka akan memberikan syafaat kepada kita sehingga kita tidak jadi masuk neraka. Ini penting buat kita memberikan pendidikan kepada keluarga kita. Jadi malam-malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan, ya, ini harusnya kita makin injak pedal gas, ya. Jadi bukan lagi gas tengah, tapi gaspol ketika berada di akhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Sebab kita tidak ada jaminan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Terakhir, Rasulullah SAW berpesan. Pernah suatu ketika beliau naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Pada saat naik ke atas mimbar, di tangga yang pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin, amin, amin. Sampai 3 kali Nabi mengatakan amin. Ya. Pada saat turun dari mimbar, sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Lima fa'alta zalik?" Ya Rasul, mengapa engkau melakukan hal yang demikian? Mengapa engkau mengatakan amin 3 kali pada saat naik mimbar tadi? Apa jawaban Nabi SAW? Atani Jibril alaihissalam. Jibril datang kepadaku. Ya. Lalu Jibril mengatakan, jadi faqala, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ragima anfu abdi, celaka seorang hamba, ya. Adraka Ramadan atau jaa Ramadan, ya. Datang bulan suci Ramadan, ya, fansalakha min, kemudian Ramadan itu berlalu, falam yughfarlah, sementara dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin, lalu aku mengatakan amin." Jadi Jibril mendoakan, ya,
celaka seorang hamba ketika datang bulan suci Ramadan. Ramadan itu berlalu sementara dosanya belum diampuni oleh Allah. Rugi kita. Ramadan datang tujuannya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan semuanya itu untuk beribadah, maka kita termasuk golongan orang yang celaka, keluar dari bulan suci Ramadan, dosa masih menumpuk belum diampuni oleh Allah. Ini yang berdoa malaikat, yang mentakminkan siapa? Baginda Nabi, manusia yang paling mulia. Tentunya akan dijawab oleh Allah. Lalu kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, ya, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba, adraka walidayhi aw ahadahuma, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup bersama mereka, lam yudkhilahul jannah, kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tidak mampu membuat dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Orang tua kita, kedua orang tua kita adalah wasilah kita untuk masuk surga. Mereka adalah wasilah kita untuk masuk surga. Selama kedua orang tua kita masih hidup, salah satu di antara mereka itu masih hidup di dunia ini, maka kesempatan bagi kita untuk berbakti yang merupakan wasilah kita untuk masuk surga itu masih terbuka besar, terbuka lebar. Apalagi Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka mumpung Allah masih memberikan kita nikmat, orang tua kita masih hidup, maka jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Insya Allah, Allah berikan kita surga. Jadi mereka adalah surga kita di dunia. Kemudian, fakultu amin. Nabi mengatakan amin. Ditakminkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu, Jibril kembali mengatakan, raghima anfu abdin, celaka seorang hamba. Ya. Zukirta indah, namamu disebutkan di sisinya, falam yusalli alaika, lalu dia tidak bersalawat kepada Muhammad. Fakultu amin, lalu aku mengatakan amin. Artinya setiap nama Nabi disebutkan di sisi kita, mendengar nama Nabi disebut, maka sebagai umat yang cinta kepada beliau, kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah kita memperoleh syafaat dari baginda Nabi SAW. Sebab dalam pepatah Arab dikatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri, siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, kita perbanyak menyebut baginda Nabi di dalam salawat-salawat kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan baik, hidupkan 10 malam terakhir dengan yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kemudian beriktikaf, tadarrus Al-Quran, sholat malam jangan sampai kita tinggalkan. Insya Allah Ramadan berakhir, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.